Hai YouTubers, dikenal jadi salah satu penghasil kendaraan lapis baja terbesar di dunia, Strait Group, perusahaan pembuat kapal yang berbasis di Kanada, memamerkan produk anyarnya berupa kapal lapis baja bernama Triton G810. Kapal ini pernah dipamerkan di pameran pertahanan Eurosatory 2018 di Paris, Prancis. Triton G810 adalah produk pertama divisi Strait Marine yang baru perusahaan ini bentuk. Kapal ini ditawarkan dalam dua versi. Pertama, kapal versi patroli laut, dan kedua, kapal versi lapis baja taktis pemburu bajak laut. Kedua kapal dirancang bisa bereaksi cepat dan beroperasi dengan durasi yang lama. Kapal Triton G810 yang punya dimensi panjang 8,1 meter, lebar 2,32 meter ini diawaki oleh 8-10 anak buah kapal. Sebagai tenaga penggerak, kapal berbobot kosong 3,7 ton ini tersedia dua mesin berdaya 2x250 horsepower atau 2x350 horsepower. Kapasitas bahan bakar bawaannya mencapai 350 liter. Lambung kapal terbuat dari material baru yang dikenal dengan nama HDPE atau High Density Polyethylene. Bahan yang ringan tapi kuat dan tahan lama ini menjadikan kapal aman, lincah bermanuver dan memiliki stabilitas prima sekalipun beroperasi dalam kondisi cuaca yang buruk. Versi Triton lapis baja kabinnya tahan peluru berkaliber ringan sampai 7,62 mm. Di bawahnya ada jendela kaca anti peluru yang terdapat 6 lubang tembak dari dalam kabin. Tersedia dua dudukan buat senapan mesin kaliber 12,7 mm. Satu ditempatkan di atap palka dan satu lagi di bagian depan kapal. Fitur tambahan opsional yang ditawarkan pada Triton adalah kamera FLIR dan perangkat perekam gambar video, sistem komunikasi satelit serta pemasangan tangga taktis untuk penyerbuan ke atas kapal yang sedang dibajak. KRI Antasena. Antasena adalah tank boat pertama di dunia yang lahir di Banyuwangi. Badannya terbuat dari karbon komposit yang 10 kali lebih kuat dari baja. Meski terbuat dari baja, bobotnya sangat ringan yang membuat kendaraan ini bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Antasena adalah prototipe tank boat buatan PT Pindad yang diproduksi di sebuah galangan canggih di Banyuwangi. Senjata utama kapal ini adalah sepucuk kanon kaliber 30 mm. Proyektilnya mampu menghantam sasaran yang berjarak beberapa ratus meter. Seperti layaknya tank lain, kabin kru Antasena beratapkan turret yang terbuat dari aluminium alloy. Bentuknya seperti kubah yang bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Cannon ini terarah ke sasaran meski kendaraan bergerak ke sembarang arah. Selain sepucuk cannon, tank boat ini juga dibekali dua senapan mesin berkaliber 12,7 mm yang satu diantaranya bertengger di atap turret. Kendaraan ini cocok untuk beroperasi di perairan keruh yaitu di rawa, laut, sungai, dan pantai, yang sebagian besar memang perairan yang keruh. Kendaraan hybrid seperti Antasena ini memang cocok dioperasikan di negara kepulauan seperti Indonesia. Antasena punya postur yang pas untuk menghadapi para perompak, teroris yang suka menyandera awak kapal, dan penjahat lainnya yang beroperasi di perairan. Tank laut ini bisa mengejar sampai daratan kalau target sasaran mencoba kabur ke daratan. Tank laut ini juga bisa membawa 50-60 personel militer bersenjata lengkap. Desain double hull Antasena membuat Antasena bisa meluncur dengan cepat karena hambatan air dilewatkan di kolong boot di antara dua hull. Dengan dua mesin baling-baling 2x1700 tenaga kuda, plus dua mesin waterjet 2x550 horsepower, Antasena bisa meluncur mencapai 74 km per jam. Kecepatan jelajah Antasena adalah 56 km per jam. Sekali isi solar, Antasena mampu bergerak sejauh 1100 km. Lambung Antasena terbuat dari komposit karbon, material yang kekuatannya 10 kali kekuatan baja, tapi beratnya hanya 1/10-nya saja. Badan lapis bajanya tidak mudah koyak oleh peluru. Karena badannya tidak terlalu berat, syarat air atau draft kapal yang masuk ke dalam air hanya 90 cm saja. Oleh karena itu, Antasena bisa diandalkan saat beroperasi menyusuri sungai, rawa, atau perairan dangkal lainnya. Jangan bayangkan Antasena hanya beroperasi mengejar musuh dengan persenjataan ringan. Antasena sudah disiapkan untuk melawan musuh bersenjata berat di era abad 21. Di belakang turretnya, ada semacam antena telekomunikasi yang membuatnya terkoneksi ke gudang informasi di dunia maya. Antasena bisa mengetahui kondisi medan di sekelilingnya. Antasena juga tahu bentang alam di belakang rimbun bakau di rawa-rawa yang dijelajahinya. Untuk mendapatkan gambaran yang presisi, Antasena bisa mengoperasikan sebuah drone yang bisa menuntunnya ke sasaran yang harus dilumpuhkan, termasuk tank-tank musuh, baterai artileri, dan target militer lainnya. Hasil dari intaian drone itu juga bisa memandu roket Cockerill Valeric 105 mm yang diluncurkan dengan arah lengkung mirip peluru mortir menuju sasaran. Akurasinya terjamin karena peluru bergerak dengan sistem kendali. Roket Valeric 105 mm ini bisa menjangkau sasaran di darat maupun di laut dalam radius 5 km. KRI Klewang. Indonesia tidak lama lagi akan segera memiliki kapal cepat rudal dengan desain super canggih bernama KRI Klewang 2.
Kapal modifikasi dari KRI Klewang 625 buatan Banyuwangi yang sempat menggegerkan jagat militer dunia beberapa tahun silam ini akan menambah daftar rentetan alutsista mutakhir Indonesia yang disegani dunia. KRI Klewang 2 didesain menggantikan KRI Klewang 625 dengan spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Secara garis besar, Klewang 2 adalah penyempurnaan dari Klewang 1 yang sempat diluncurkan pada tahun 2012. Pembuatan Klewang 625, sang kapal siluman Trimaran, menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat yang memiliki kapal canggih jenis tersebut. Trimaran adalah kapal 3 lunas atau berlambung lebih dari satu, yang terdiri dari satu lambung utama dan 2 lambung kecil atau cadik yang menempel di sisi sebelah kanan serta kiri lambung utama. Lambungnya sendiri berdesain khusus berbentuk lancip di ujung yang membuatnya mampu melaju lebih cepat hingga kecepatan 50 knot dan menambah stabilitas kapal saat menembus ombak setinggi 6 meter. KRI Klewang 625 dengan panjang 60 meter dan bobot 200 ton lebih ini mampu membawa 29 personil termasuk pasukan khusus dan sebuah RIP X2K 11 meter yang memiliki kecepatan 50 knot. Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari Klewang 625 yaitu memiliki teknologi stealth yang tidak bisa dilacak oleh radar. Teknologi stealth ini juga dimiliki pesawat terbang intai F-117 Nighthawk milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Kapal lapis baja ini juga dilengkapi persenjataan rudal anti kapal seperti C-705, RBS-15, Penguin, dan Exocet MM-40. Selain itu, ada juga meriam otomatis tipe 730. KRI Klewang berjuluk siluman ini akan jadi kekuatan pemukul TNI Angkatan Laut yang handal dan menakutkan di lautan karena tidak mudah terdeteksi oleh radar lawan. Chaser 1200. Kapal Chaser 1200 adalah kapal baja yang dirancang khusus untuk menghadapi bajak laut. Kapal ini dilengkapi dengan mesin berdaya 3x350 tenaga kuda yang mampu menghasilkan daya hingga 1050 tenaga kuda. Kapal ini memiliki kecepatan mencapai 45 knot dan memiliki jarak tempuh hingga 400 mil dengan tangki bahan bakar sanggup menampung sampai dengan 1.600 liter. Kapal anti bajak laut ini dilapisi baja dan jendela anti peluru. Kapal ini juga dilengkapi dengan beberapa radar, sonar, dan kamera yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan musuh atau bajak laut. Kapal ini juga dilengkapi senjata yang dipasang di atas palka yang bisa digunakan untuk menghadapi para bajak laut. Sistem navigasi yang terdapat di kapal ini juga bisa membantu kapal untuk melakukan manuver yang tepat dan memetakan rute yang tepat untuk menghindari mara bahaya. Kapal ini juga dilengkapi dengan beberapa peralatan lain yang memungkinkan kapal untuk beroperasi dengan efisiensi yang tinggi, seperti sistem pendingin dan pengaturan suhu. Kapal Chaser 1200 merupakan kapal yang tangguh dan juga canggih. Barakuda SV-11. Barakuda SV-11 adalah salah satu kapal patroli terbaik. Tugas utama kapal ini adalah sebagai kapal patroli dengan kecepatan tinggi untuk mencegat atau menghancurkan kapal musuh yang masuk ke wilayah teritorial suatu negara. Kapal lapis baja ini dibuat di Irlandia, lebih tepatnya dibangun oleh perusahaan Safe Haven Marine. Kapal ini memang dibuat dan dikembangkan khusus untuk keperluan militer, yang juga memiliki sistem pertahanan tersembunyi yang ada di bawah geladak yang bisa dinaikkan lewat lubang palka jika sewaktu-waktu diperlukan. Kapal ini juga memiliki 2 macam mesin yang jika digabungkan mampu menghasilkan 650 tenaga kuda dan memiliki kecepatan lebih dari 40 knot. Dan untuk dimensinya sendiri, kapal ini memiliki panjang mencapai 11 meter dan mampu menjangkau lebih dari 58 km per jam. Kapal satu ini mampu bernavigasi dalam kondisi apapun, meskipun dalam kondisi sulit dan tingkat radar yang tinggi.